Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 946. Oh, jadi begitu. Kupikir mereka adalah pengawalmu. Ternyata, kamu mendapat bantuan dari orang lain, bukan? Jack tidak bisa menahan diri, tetapi tertawa terbahak-bahak. Sempurna. Hanya kata, sempurna, yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Wanita ini memang sangat menakjubkan, dia pada dasarnya adalah seorang dewi. Peace, di sisi lain, tidak bisa diganggu tentang pengawal siapa dan pengawal apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Tatapannya terpaku pada wajah sempurna Selena. Dia tampak seperti orang bodoh, langsung ngiler, ketika menyaksikan kecantikan di hadapannya. Lemak bau, apakah kamu sudah cukup menatap? Jika ya, maka pergilah. Jack sangat kesal, dengan tatapan dan wajah Peace yang mesum. Dia menegur dengan tidak sabar. Bocah, jaga mulutmu. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda kita, dengan cara seperti itu. Tidakkah kamu tahu, betapa kaya dan kuatnya tuan muda kita? Salah satu pengawal Peace, menatap Jack dengan tatapan mematikan, saat dia menyalak dengan marah. Dia tampak seperti akan segera menyerang Jack. Set, kecilkan suaramu. Jangan berani-beraninya, menakuti wanita cantik ini. Yang mengejutkan semua orang, Peace berteriak kepada pengawalnya sendiri. Setelah dia menutup mulut pengawal itu, dia kemudian berbalik dan tertawa. Hei, cantik, aku menginginkanmu, dan aku akan menjadikanmu wanitaku. Jangan khawatir, aku akan memberikan kepadamu segunung uang, 10 juta dolar, bagaimana dengan itu? Lidah Selena terpaku pada situasi yang sedang dihadapinya, dan dia menatap pihak lain dengan tatapan tajam. Berhentilah bermimpi, bodoh. Oh, 10 juta dolar terlalu sedikit, kan? Aku yakin kamu pasti tidak akan setuju dengan jumlah ini, dan jika kamu mau, aku akan merasa aneh. Peace memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan kemudian dia menawarkan lagi, bagaimana kalau 100 juta dolar? Selena semakin terdiam, dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini lagi. Tatapannya yang sengit, langsung ditembakkan ke mata Peace dengan tajam. Masih terlalu sedikit, kan? Hahaha. Bagus, aku suka sikap sombong seperti itu. Bagaimana dengan 1 miliar dolar? Aku belum pernah menawarkan jumlah sebanyak itu sepanjang hidupku. Selama kamu setuju untuk meninggalkan pria ini, aku akan memberimu 1 miliar dolar. Kedengarannya bagus, kan? Dan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, selama sisa hidupmu. Peace tertawa terbahak-bahak. Bukan saja dia tidak merasa kesal, tetapi kesukaannya terhadap Selena semakin kuat. Tuan muda Quinton, yang berdiri di samping Peace, sangat gugup saat mendengar tawaran Peace. 1 miliar dolar, harga ini terlalu tinggi. Sebelumnya, Peace sudah mengatakan, dia akan menawarkan paling banyak 200 juta dolar. Selain itu, Peace menyatakan bahwa, jika pihak lain tidak menyetujui 200 juta, dia akan membawanya pergi dengan paksa, dan membaginya dengan dia. Caleb tidak menyangka, Peace akan menawar wanita itu dengan harga selangit, yaitu 1 miliar dolar. Harga selangit itu sudah dianggap sebagai yang paling tinggi di antara para wanita kelas atas. Jika uang 1 miliar dolar ini ditawarkan kepada wanita manapun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak uang sebanyak itu. Bahkan, untuk para selebriti papan atas atau siapapun, mereka akan mengangguk dan mengatakan ya, dengan harga yang lebih rendah dari 1 miliar dolar. Tuan muda Chapman, bukankah kamu mengatakan sebelumnya, kamu akan menawarkan paling banyak 200 juta dolar, bahkan untuk wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Kenapa kamu menawarkan 1 miliar dolar kali ini? Caleb langsung menimpali dan mengingatkan Peace, karena takut Selena akan menerima tawaran selangit dari Peace. Jika Selena mau menerimanya, maka, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencicipi Selena. Namun, wajah Peace berubah menjadi jelek, setelah mendengar suara Caleb. Dia segera membalas, apa yang kamu tahu? Wanita ini telah merebut hatiku, jadi, 1 miliar dolar tidak masalah sama sekali. Memang, aku mengatakan itu kepadamu sebelumnya, tetapi, itu karena aku tidak berharap dia menjadi begitu cantik. 1 miliar dolar, kan? Selena, tiba-tiba bersuara dengan nada lembut, dengan senyum menggantung di wajahnya. Kaki Peace tiba-tiba menjadi lemas, dan dia hampir jatuh ke lantai ketika melihat Selena tersenyum padanya. Dia bahkan lebih menyukainya sekarang. Senyum itu memicu harapan dalam hati Peace, dia mengira Selena akan mengiyakan tawarannya. Jadi, dia mengangguk dengan agresif, seperti ayam yang sedang mematuk biji-bijian.
Nona, ya, benar, 1 miliar dolar. Aku akan segera mentransfer 1 miliar dolar kepadamu, selama kamu setuju. Oh, begitu. Tapi maaf, kamu tidak akan pernah mendapatkan kata, ya, dariku, meskipun jika kamu menawarkan 10 miliar atau 100 miliar dolar. Selena tidak memberi Peace kesempatan, dia menolak tawaran Peace dengan perkataan yang dingin, sementara senyumnya berubah dari lembut menjadi dingin. Tuan Muda Quinton menghela nafas lega, setelah mendengar jawaban Selena, tetapi pada saat yang sama, dia berpikir wanita ini terlalu bodoh. Bagaimana mungkin, dia tidak mau menerima uang sebanyak itu, dan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Peace adalah tuan muda dari keluarga Chapman, apalagi, itu uang 1 miliar dolar. Sekarang, dia tidak hanya menolak tawaran yang menarik itu, tetapi juga telah menyinggung tuan muda Chapman. Bab 947. Benar saja, sudut-sudut mulut Peace yang tadinya terangkat, perlahan-lahan rata dan tak lama kemudian, muncul perasaan muram di wajahnya. Jika uang bisa menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan memilih untuk menggunakan kekerasan. Nona cantik, aku telah memberi kesempatan untuk menghindarinya, tetapi, kamu tidak mau memanfaatkannya. Karena kita tidak mencapai kesepakatan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Peace berubah menjadi tajam dan kejam, dia segera melambaikan tangannya dan meneriakkan perintah, bunuh pria itu, dan ambil wanitanya. Ya, tuan muda. Para pengawal menyeringai jahat, dan mengambil beberapa langkah ke arah Jack dan Selena. Mereka dipompa untuk membunuh Jack. Jack berjalan maju dan berdiri di depan Selena, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mengayunkan lengannya ke arah dua pengawal itu. Nak, lihat tubuhmu yang lembek itu. Salah satu dari dua pengawal mendengus dingin, kemudian keduanya mengepalkan tinju mereka, dan menyerang langsung ke arah Jack. Gedebuk. Gedebuk. Sayangnya, keduanya terlempar beberapa meter ke belakang, menghantam lantai, langsung tergeletak sambil terengah-engah. Keduanya menyemburkan seteguk darah, ketika mereka tergeletak di lantai. Warna terkuras dari wajah mereka, menjadi pucat seputih kapas. Tidak mungkin. Salah satunya, kemampuan bertarungnya setara dengan Mayor, dan yang lainnya, sebanding dengan Marshal. Peace sangat tercengang ketika menyaksikan adegan itu, dia benar-benar shock. Matanya melebar, dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Tuan Muda Quinton, bukankah kamu mengatakan, pemuda ini tidak sekuat itu? Caleb hampir memuntahkan darah, saat mendengar pertanyaan Peace. Tuan Muda Chapman, aku tidak mengatakan orang ini tidak kuat. Aku dengan jelas mengatakan kepadamu, lusinan pengawalku bukanlah lawannya, dan aku menyarankan agar kamu membawa pejuang elit dari keluargamu. Akan tetapi, kamu sendiri yang mengklaim bahwa, cukup untuk membawa beberapa pengawal ini. Peace merasa sangat ketakutan. Bajingan, pengawal ini sekuat Marshal, dan seharusnya cukup kompeten untuk membunuh pemuda itu. Bagaimana aku bisa menduga, mereka bukan lawan pria itu sama sekali. Melihat kekuatan bertarung bocah ini, kurasa dia setara dengan Raja Perang. Dua pengawal yang tersisa, adalah pejuang yang terampil, kekuatan tempur mereka cukup bagus. Namun, bahkan dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka hanyalah sampah di depan mata Jack. Setelah beberapa detik, seperti dua sebelumnya, keduanya terbang mundur, memuntahkan darah, dan wajah mereka menjadi pucat dan tidak sedap dipandang. Tuan muda yang terhormat, sekarang giliranmu. Jack meregangkan jari-jarinya, dan menggosok tinjunya. Dia menatap kedua tuan muda dengan penuh ancaman, dengan seringai lebar yang jahat terpampang di wajahnya. Caleb sangat terkejut, oleh karena itu, dia melompat mundur 2 langkah. Dia bergumam ketakutan, tahukah kamu, aku. Dia ingin memberitahu pihak lain, dia adalah tuan muda dari keluarga Quinton. Dia selalu mengatakan hal itu sebelumnya, dan akan berhasil sepanjang waktu. Namun demikian, kali ini, sebelum dia bisa mengucapkan sisa pikirannya, kesadaran muncul di benaknya. Kata-kata ini, pasti tidak akan berguna bagi Jack. Kemarin, paman keduanya berhadapan dengan mereka, dan kata-kata itu tidak berhasil, apalagi, jika hanya gelar tuan muda. Pihak lain pasti tidak akan takut kepadanya. Benar saja, di detik berikutnya, Jack meninju wajah Caleb. Darah segera menyembur keluar dari hidungnya, dan dia terjatuh ke lantai. Dia memuntahkan seteguk darah, dan beberapa giginya rontok. Peace memutar kepalanya, dan menatap Caleb, yang tampak sangat menyedihkan. Teror melanda menusuk jantungnya, karena takut lemak di wajahnya yang tembem, memantul tak terkendali, jika Jack memukulinya. Keluarga Tuan Muda Quinton, tidak ada bandingannya dengan keluargaku. Aku adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2, di kota Walet ini. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, kamu pasti selesai.
Pis menyalak dengan suara lemah dan gemetar. Dia tahu betul bahwa keluarga Chapman sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, dia juga takut pada pria seperti Jack yang tidak takut mati. Dia sedang tidak beruntung bertemu dengan pria seperti itu. Jack tidak repot-repot melanjutkan percakapan yang tidak berguna dengan pihak lain, sebaliknya, dia mengayunkan kakinya dan menendang Pis di perutnya yang tebal. Bab 948. Tuan Muda Chapman, sama gemuknya dengan babi di mata orang lain. Beratnya, dikatakan sekitar 150 kg. Namun, dia seringan bulu, ketika dia menerima tendangan langsung dari Jack, dia terbang mundur beberapa meter, kemudian jatuh ke lantai. Caleb, menahan rasa sakit dari pukulan itu, menggertakkan giginya, dan berusaha untuk berdiri. Dia tidak menyadari, Pis sedang terbang mundur ke arahnya. Segera, dia jatuh ke lantai untuk yang kedua kalinya, setelah Pis menabrak dan menimpanya. Hal itu menyebabkan cedera sekunder, dan seteguk darah menyembur keluar. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Setelah memberi pelajaran kepada pihak lain, baru kemudian Jack berjalan mendekat, dan memandangi dua tuan muda yang terbaring kesakitan di lantai. Aku bukan orang jahat, aku sangat baik hati. Tapi kamu, gemuk jelek ini, bermimpi untuk mendapatkan istriku, ya. Kamu, seperti katak yang bernafsu mengejar daging angsa, meminta terlalu banyak, tanpa bercermin kepada dirimu sendiri. Beraninya kamu menginginkan istriku, kamu pada dasarnya mencari kematian. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak untuk memikirkan masalah ini, lalu dia mengucapkan lagi, mari kita ambil kejadian hari ini, sebagai pelajaran berharga bagimu. Aku berharap, kamu bersikap lebih baik mulai sekarang, jika tidak, hasilnya tidak akan lebih baik dari hari ini, dan kamu mungkin akan menyeret seluruh keluargamu ke dalam lumpur. Aku mengerti, hidup itu cukup sulit, dan aku adalah tipe orang yang bersedia memberikan kesempatan kedua. Tetapi, jika kamu tidak menghargai kesempatan kedua ini, maka jangan salahkan aku, ketika kamu dan keluargamu menghilang dari muka bumi ini. Ya ampun. Siapa pemuda ini? Dia berani memukuli Tuan Muda Chapman. Tidakkah dia tahu, Tuan Muda Chapman adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2? Kamu benar. Bahkan beberapa tuan muda dari keluarga kelas 2, harus menghormati Tuan Muda Chapman, ketika mereka bertemu dengannya di jalan. Mereka semua tahu, Tuan Muda Chapman ini pendendam dan tidak kenal ampun. Tetapi, pria ini berani memukulinya dengan sangat buruk. Banyak penonton yang berkomentar, adalah orang-orang kaya dan berwibawa, karenanya, mereka secara alami mengenali kedua tuan muda itu. Mereka semua takut kepada kedua tuan muda ini, terutama Tuan Muda Chapman. Dia adalah seseorang yang tidak berani mereka lewati, dan mereka tidak akan ragu-ragu untuk menjauh darinya. Mereka tidak mengharapkan, ada seseorang yang sembrono namun kejam, yang berani memberinya pelajaran. Ayo kita pergi, sayang. Jack tersenyum hangat pada Selena, memegang tangannya, dan berjalan menjauh dari tempat kejadian. Setelah berjalan beberapa menit, mereka berhenti di tempat yang tampak seperti toko obat Cina, ada pemberitahuan di pintu, dijual. Lahan itu cukup luas, dan didekorasi dengan baik, tetapi bisnis itu tampaknya berjalan dengan buruk, sehingga mereka harus menjualnya. Sayang, mengapa kita tidak membuka apotek obat Cina? Kita belum tahu, bisnis apa yang ingin kita lakukan. Jadi, kita bisa membuka apotek obat Cina, dan orang lain akan mengetahui bahwa kita menyediakan perawatan medis Cina. Jack merenungkannya, dan kemudian menumpahkannya perlahan. Itu ide yang bagus. Akan tetapi, aku khawatir, aku tidak bisa banyak membantumu di bidang ini, dan kamu akan kehabisan tenaga kerja. Lagi pula, aku tidak memiliki pengetahuan medis sama sekali. Senyum pahit terpampang di wajah Selena, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, saat ini, pengobatan Tiongkok tidak begitu populer lagi. Akan sulit bagi kita, untuk menghasilkan uang di masa depan. Sayang, kamu berpikir begitu teliti. Tapi, referensi yang kamu miliki, hanya berlaku bagi dokter Cina biasa dan rata-rata. Jangan lupa, suamimu adalah seorang dokter jenius. Untuk penyakit yang tidak dapat diobati oleh pengobatan barat, aku yakin bisa mengobatinya. Perlahan-lahan, kita akan mendapatkan ketenaran, dan mereka akan bersedia membayar untuk perawatan kita, meskipun harganya sangat mahal, kan? Atau, apakah kamu lupa di Eastfield, aku telah mengobati cukup banyak penyakit aneh. Jack terkekeh santai sebagai balasannya. Baiklah kalau begitu, ayo kita masuk dan melihat-lihat. Selena menganggukkan kepalanya, dan berjalan ke dalam toko bersama Jack. Toko obat Cina ini bernama Will's Apothecary. Dekorasi di dalamnya, terpelihara dengan baik, dan ada halaman dengan deretan kamar di belakang toko. Jelas, harganya tidak murah.
Ketika mereka melangkah ke dalam toko, desahan kekalahan terdengar di udara, itu dari pemilik toko ini. Aku tidak bisa berbuat banyak sekarang, ini adalah gaji bulan ini, dan kamu tidak perlu datang ke Wills untuk bekerja besok dan seterusnya. Saat ini, sangat sulit bagi pengobatan Tiongkok untuk bertahan hidup, semua orang mempercayai pengobatan Barat. Dan, aku rasa, sangat sulit untuk mempertahankannya saat ini. Aku hanya bisa menjual toko ini kepada orang lain. Pemiliknya sedang berbicara dengan putus asa kepada seorang dokter Cina tua. Dokter Cina tua itu menghela nafas bersama dengan pemiliknya. Benar, faktanya, pengetahuan medis Tiongkok sangat luas dan mendalam. Ada begitu banyak penyakit yang tidak dapat diobati dengan pengobatan Barat, tetapi bisa diobati dengan pengobatan Tiongkok. Terlebih lagi, pengobatan Tiongkok memberikan sedikit atau tidak ada efek samping pada tubuh kita. Sangat disayangkan, pengetahuan ini semakin berkurang dan memudar. Orang-orang akan pergi ke rumah sakit besar ketika mereka sakit. Bab 949. Pria ini benar dan berwawasan luas. Jack mengangguk puas dan terkekeh. Apakah kalian berdua di sini untuk mencari dokter? Dokter Cina tua itu segera melayani Jack dan Selena ketika dia melihat mereka memasuki toko. Tidak, kami melihat ada pemberitahuan di luar, bukankah tempat ini akan dijual? Saya tertarik dengan itu, berapa harganya? Jack membalas senyuman lembut kepada sang dokter. Tuan, tempat ini berada di lokasi yang strategis, dan di dalamnya sangat luas. Ayo, mari kita masuk, dan saya akan mengajak Anda berkeliling. Pemilik Wills Apothecary segera menghampiri mereka setelah melihat ketertarikan Jack pada tempat ini. Meskipun dia merasa kemungkinan pihak lain mengambil alih tempat ini sangat kecil, dia tetap tersenyum paling hangat dan melayani mereka. Lagi pula, jarang sekali ada orang yang tertarik pada tempat seperti ini. Itu ide yang bagus, mari kita masuk dan melihat-lihat. Jack mengangguk setuju, dan mengikuti di belakang pemiliknya, untuk berkeliling di sekitar apotek. Ketika mereka telah selesai, Jack langsung melontarkan pertanyaan, berapa harganya? Dan, bisakah Anda memberitahu saya, di mana kami bisa mendapatkan persediaan obat-obatan Cina itu? Jangan khawatir, Tuan. Semua informasi kontak penyedia bahan obat-obatan, tercatat di buku catatan kami. Pemilik menyerahkan buku catatan kepada Jack, dan kemudian menambahkan, tentang harga jual untuk tempat ini, saya ingin menjualnya dengan harga $10 juta. Saya telah menghabiskan lebih dari itu untuk renovasi, tetapi, Anda tampaknya sangat tulus, jadi saya tidak akan meminta lebih. $10 juta akan cukup, tetapi saya harus memberitahu Anda, lokasi ini strategis dan setiap inci bernilai emas. Saya telah membayar sewa selama 3 tahun, ketika saya pertama kali menyewa, dan biayanya $10 juta per tahun. Juga, ramuan obat yang sudah ada di toko ini, memiliki nilai jual yang bagus. Oleh karena itu, harga totalnya sekitar $30 juta. Pemiliknya dengan hati-hati memberikan detailnya, khawatir angka itu akan menakuti Jack sampai mati. Anak muda, jika Anda membayar $30 juta, Anda tidak perlu khawatir tentang sewa selama 3 tahun ke depan. Kemudian, ketika kontrak berakhir setelah 3 tahun, Anda dapat bernegosiasi lagi dengan pemilik lahan untuk memperbarui sewanya. Pemilik menambahkan. Jack terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan membayar Anda $100 juta, dan tempat ini beserta lahannya akan menjadi milik saya. Saya akan merekrut beberapa pelayan besok untuk melakukan pembersihan dan administrasi barang. Kemudian, saya hanya akan mengubah nama toko, dan itu saja. $100 juta. Pemilik benar-benar terkejut dengan angka itu. Dia awalnya siap kehilangan sejumlah besar uang, termasuk biaya sewa untuk 3 tahun ke depan. Dia percaya bahwa, tidak ada orang yang menginginkan toko ini, karena tempatnya terlalu besar dan mahal. Dia akan cukup senang, jika dia berhasil menjualnya seharga $30 juta. Dia tidak menyangka, pemuda di hadapannya akan menawar seharga $100 juta. Tuan, Anda tidak bercanda, kan? Apel Adam pemilik melompat-lompat ketika dia menelan air liurnya dengan keras. Tidak masalah. Saya mungkin bisa mendapatkan $100 juta kembali dalam 1 atau 2 hari di masa depan. Dan bagi saya, $100 juta hanyalah sejumlah kecil uang. Jack, bagaimanapun, memasang tampang tidak peduli. Lagi pula, Anda tampak seperti orang yang sangat baik. Jadi, karena itu aku bersedia menawarkan $100 juta. Pemilik merasa sangat bersyukur dalam hatinya, dan dia melanjutkan berkata dengan suara bergetar, anak muda, $100 juta terlalu banyak.
Saya mengerti, Anda pasti dari keluarga kaya, dan uang bukan masalah bagi Anda. Akan tetapi, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan jumlah itu kembali dalam 1 atau 2 hari hanya untuk membuat pikiranku tenang? Anda tidak perlu berbohong seperti itu, saya mengerti situasinya. Tolong berikan kepada saya nomor rekening bank Anda. Jack mengulurkan tangannya. Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda. Anda sudah pasti tahu, seseorang tidak akan menghabiskan 100 juta dolar untuk pengobatan. Tetapi, untuk kasus seperti penyakit kanker, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau penyakit apapun yang mengancam hidup mereka, mereka akan rela menghabiskan 1 miliar dolar, apalagi kalau cuma 100 juta dolar. Bab 950. Anak muda, kamu tidak sedang membual, kan? Kamu tahu cara menyembuhkan penyakit kanker. Suara pemilik bergetar karena kegembiraan, setelah mendengar kata-kata Jack. Dia bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Anak muda, bukankah kamu berbicara terlalu besar? Bahkan, rumah sakit besar dan terkemuka tidak dapat mengobati penyakit kanker. Dengan kemajuan medis saat ini, kanker tidak dapat disembuhkan, terutama bagi mereka yang menderita kanker stadium 4. Dokter Cina tua itu berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke arah kelompok itu. Kakinya sedikit goyah, dan suaranya gemetar. Bukankah kalian berdua sudah membicarakannya beberapa saat yang lalu? Sebenarnya, pengobatan barat tidak sebaik pengobatan Tiongkok dalam banyak aspek, terutama rumah sakit besar, yang hanya mengandalkan segala macam mesin untuk mengobati penyakit. Jika teknologi dan mesin itu dihilangkan, mereka mungkin tidak dapat mendiagnosis penyakitnya, kan? Jack tertawa sepenuh hati, dengan ekspresi santai di wajahnya. Ya, itu yang sedang kita diskusikan, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki persepsi seperti itu di usia yang begitu muda. Dokter Cina tua itu memandang Jack dengan rasa hormat di matanya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu bisa mengobati dan menyembuhkan penyakit aneh, bahkan penyakit kanker, maka kamu dapat disebut sebagai dokter jenius atau ajaib. Yah, nama-nama seperti itu tidak terlalu penting bagiku. Jack tertawa riang, kemudian berkata kepada pemiliknya, jadi, bagaimana sekarang? Apakah tempat ini masih dijual? Tentu saja, aku sudah tua tapi tidak bodoh. Sepertinya, aku sedang bertemu dengan penyelamatku hari ini. Pemiliknya tertawa kegirangan bersama Jack, dan kemudian dia memberikan nomor rekening banknya kepada Jack. Jack mentransfer 100 juta dolar ke pemilik, tepat setelah mendapatkan nomor rekening. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Kebetulan, aku membutuhkan banyak orang di sini. Dokter, jika kamu bersedia, silakan lanjutkan bekerja di sini besok. Aku akan mempekerjakan beberapa asisten lagi untuk membantumu. Bagaimana menurutmu? Jack menghadap dokter tua itu dan mengajukan pemikirannya. Tuan, kamu tidak berencana untuk menguji pengetahuan medisku. Apakah kamu akan mempekerjakanku tanpa mengetahui tingkat keterampilan medisku? Bagaimana jika aku tidak mampu mengambil peran penting itu? Dokter tua itu merasa sedikit tersanjung. Bagaimana dia bisa membayangkan seorang anak muda akan memintanya untuk datang bekerja besok? Seberapa besar kepercayaan anak ini padanya? Jika kamu akan mempekerjakan seseorang, jangan ragukan dia. Jika kamu meragukannya, jangan pekerjakan dia. Aku percaya kepadamu. Selain itu, aku telah mendengar percakapanmu dengan pemilik sebelumnya, dan aku yakin kamu adalah seorang dokter hebat dengan etika kedokteran profesional. Seorang dokter dengan etika seperti itu tidak akan buruk dalam keterampilannya. Jack menjawab dengan sabar, kemudian dia menambahkan dengan tawa rendah hati. Besok, aku akan merekrut beberapa perawat, dan aku akan mengubah nama toko ini. Aku pikir itu saja, tidak ada lagi yang perlu dirubah. Baiklah, baiklah. Terima kasih banyak, Tuan. Kamu benar-benar penyelamatku. Dokter tua itu sangat bersyukur, dia berterima kasih kepada Jack berulang kali. Oh ya, dokter, berapa gaji bulananmu sekarang? Jack bertanya lagi, setelah beberapa pemikiran muncul di benaknya. Yah, sekarang sekitar 12.000 dolar. Seperti yang kamu tahu, kota Walet adalah kota yang mahal. Meskipun anak-anakku bekerja, aku masih berharap aku dapat berkontribusi sedikit untuk keluarga, dan tidak terlalu membebani mereka. Jadi, aku memutuskan untuk terus bekerja, agar bisa menghasilkan uang, dan menghabiskan waktu luangku juga. Dokter tua itu tersenyum kecil dan menjawab. Jadi begitu. Mulai bulan ini, kamu akan mendapat gaji sebesar 30.000 dolar per bulan. Aku akan merekrut 2 hingga 3 asisten untukmu, sehingga kalian bisa bergiliran untuk beristirahat.
Dan, aku akan memberikan gaji asisten itu, sebesar $20.000 per bulan. Jack melontarkan pemikirannya, yang direncanakan dengan hati-hati. Tuan, $30.000 itu terlalu banyak. Ini